Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrijal M. Stambuk 130 2019 0268 dari kelas A1 dengan mata kuliah Sistem Operasi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, tugas keempat, saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu perbedaan penerapan manajemen file pada Windows dan Linux. Ya, kita lanjut. Nah, pertama penerapan sistem manajemen file SO Windows. Nah, kita lihat struktur file pada sistem operasi Windows, ada partisi, folder, subfolder, dan subfolder. File-file. Nah, contoh partisinya. Ini saya memiliki 3 partisi di sini. Nah, di sini 3. Nah, folder. Folder dan file. Di sini saya memiliki 5 folder. Ada folder mata kuliah saya di sini dan file. File-filenya di sini ada PDF. Nah, folder file. Kita lihat beberapa file di sini. Sini folder ada 5 ini. Nah, subfolder. Kita buka Windows dan ini masih ada folder di sini. Nah, dia namanya subfolder. Ya, tipe file berdasarkan jenis data. Nah, jenis data yang pertama dokumen, tipenya ada DOC, software program Microsoft Word. Dokumen DO, spreadsheet dari Microsoft Excel 2003 dan Microsoft Excel 2007. Nah, perbedaannya Microsoft PPT ada 2003 dan 2007. Namanya juga tipenya ada PPT, ada PPTX, dokumen ada PDF, dan ada beredar. Nah, jenis-jenis data dan selanjutnya ada image atau gambar, bisa berupa JPG, BMP, PNG, dan PDF. Software atau program Photoshop bisa kita pakai Photoshop, bisa pakai Paint. Ada sound atau suara, soundnya bisa berupa MP3, WAV, dan softwarenya atau program Winamp bisa versi 10 movie atau video bisa berupa MP4, AVI, DAT, VLV, Windows Media Player. Nah, jenis data ada multimedia atau animasi berupa teks berupa tipe SWF, softwarenya atau program bisa berupa flash player, 14 dan lain-lain. Masih banyak lagi, tetapi di sini hanya 11 ya. Nah, jenis file berdasarkan fungsi. Jenis filenya yang pertama itu file system, fungsinya pengendali sistem kerja komputer. Lokasinya di lokal disk C, lokal disk C atau di Windows. Kedua, file program aplikasi, fungsinya pengendali fungsi kerja sebuah aplikasi. Lokasinya di lokal disk C, di program file. Yang ketiga, file dokumen, berfungsi untuk menyimpan hasil kerja. Lokasinya di My Document. Nah, penerapan sistem manajemen file sistem operasi Linux. Kita beralih ke SO sistem operasi Linux ya. Nah, jenis file pada Linux. Jenis file pada Linux yang pertama user data. User data merupakan file-file yang umumnya diciptakan oleh user untuk menyimpan data. Misalnya file teks, dokumen, dan sebagainya. Ya, karena saya memakai Windows di laptop saya, jadi kita ke teori saja. Yang kedua itu sistem data. File yang digunakan oleh sistem Linux untuk melakukan proses, misalnya back file. Ketiga, file executable, berisi informasi yang dikenal komputer sebagai instruksi-instruksi, dapat dijalankan secara langsung oleh user, misalnya Paint, Bing, dan sebagainya. Aturan penamaan file pada Linux, SO Linux. Pertama, nama file terdiri dari maksimal 256 karakter. Dan yang kedua, dapat menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Ketiga, Linux membedakan huruf besar dan kecil. Dan keempat, dapat menggunakan tanda titik, dash, underscore. Nah, kita lihat di sini.
Simbol-simbolnya titik, dash, dan underscore. Nah, operasi file. Pertama, membuat file teks menggunakan sintaks touch. Contohnya, touch nama file, touch, nm nama file. Kedua, membuat atau mengedit file teks. Contohnya, vi, nm nama file extension. Ketiga, menghapus file menggunakan perintah remove, rm, remove. Contohnya, rm, remove enterprise. Keempat, menghapus semua file pada direktori tertentu. RM tanda di sini. Nah, memindahkan dan mengubah nama file menggunakan perintah mv, mv atau move. Contohnya mv dari asalnya mau dipindahkan kemana? Di sini asal ke tujuan. Nah, selanjutnya menyalin atau mengcopy file menggunakan perintah cp atau copy, cp copy. Contohnya itu cp copy dari asal ke tujuan, dari kita copy ke yang mau di copy untuk ke tujuan. Nah, selanjutnya mencari file menggunakan perintah find dalam bahasa Inggris itu find mencari ya. Menggunakan perintah find dapat mencari berdasarkan nama, tipe atau waktu. Contohnya itu find dash name dan teksnya. Di sini kita kalau cantumkan teks lebih spesifik, ya kan? Ya, kita lanjut. Ada beberapa pilihan yang berguna untuk perintah cp dan move. mv, cp atau copy dan moving. Move memindahkan sebagai berikut. Yang pertama F atau force. Memungkinkan cp untuk mencoba menghapus file yang sudah ada, walaupun file tidak dapat ditulis. Dan kedua I atau interaktif, akan meminta konfirmasi sebelum mencoba untuk mengganti file yang ada. Dan ketiga B atau backup, akan membuat cadangan dari file yang akan diganti. Nah, Linux file permission. Yang pertama, memahami kepemilikan file. Hak akses file definisikan secara terpisah user, group, dan lain-lain. User atau username dari orang yang memiliki file tersebut. Yang kedua, group yaitu grup user yang memiliki file tersebut. Yang ketiga, other seorang pengguna yang bukan pemilik file tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok yang sama. Kedua, memahami permission file. Ada 3 jenis izin akses di Linux: read, write, dan execute. Yang pertama, read atau bisa R pada file biasa. Read berarti file dapat dibuka dan dibaca. Dan yang kedua, write atau W. Pada file biasa dapat memodifikasi file alias menulis data baru ke file. Dan yang ketiga, execute atau X. Dalam kasus sebuah file biasa dapat menjalankan file sebagai program atau shell script. Nah, yang ketiga, melihat hak akses file. Untuk melihat hak akses dari file dengan melihat daftar direktori dapat mengetikkan perintah is-a. Maka akan muncul sederet daftar direktori yang terbagi menjadi beberapa kolom. Ada yang pertama, kolom pertama menunjukkan jenis file dan perizinan. Dan yang kedua, kolom kedua menunjukkan jumlah link. Kolom ketiga menunjukkan pemilik file. Kolom keempat menunjukkan kelompok pemilik file. Kelompok lain menunjukkan kelompok lain menunjukkan ukuran file dalam byte, tanggal dan waktu, modifikasi terakhir, dan nama file. Nah, keempat, mengatur hak akses. Untuk mengatur hak akses, file digunakan perintah chmod. Chmod memiliki 2 mode, yaitu simbolik dan numerik. Yang pertama, mode simbolik. Simbol yang ada adalah tanda tambah itu menambahkan izin, tanda kurang untuk menghapus atau menghapus izin sebelumnya. Dan tanda sama dengan ini menambahkan yang baru. Untuk mengatur hak akses sebagai pengguna, U untuk user atau owner, G untuk grup, O untuk other, dan A untuk all. Untuk mengatur perizinan, R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute. Tadi dijelaskan di atas. Nah, bagian B itu mode numerik. Mode lain di mana chmod dapat digunakan dalam mode numerik. Dalam mode numerik, hak akses file
tidak dimiliki oleh karakter. Sebaliknya diwakili oleh 3 digit nomor oktal. Nah, contohnya ini ada 4 sama dengan read, 2 sama dengan write, 1 sama dengan execute, dan selanjutnya. Nah, operasi direktori, kita masuk ke operasi direktori sistem operasi Linux. Dan yang pertama itu membuat direktori menggunakan perintah mkdir. Mkdir sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Nah, mkdir direktori baru. Di sini kita buat direktori baru mkdir, baru di sini direktorinya. Nah, kita lihat di sini menghapus direktori menggunakan perintah rmdir. Contohnya rmdir direktori baru untuk menghapus direktorinya. Di sini rmdir. Kita pakai rmdir. Dan yang selanjutnya itu memindahkan direktori menggunakan perintah mv. Nah, contohnya mv direktori ke tujuan, direktori ke tujuan. Nah, yang keempat menyalin direktori menggunakan perintah cp. Contohnya ini cp direktori ke tujuan. Nah, direktori penting pada file sistem Linux. Nah, /director root direktori paling dasar yang berisi seluruh direktori lainnya. /home direktori yang berisi direktori home untuk user. /bin singkatan dari binary. Direktori ini berisi aplikasi atau program dasar Linux. /usr berisi sejumlah direktori yang berisi program yang lazim sebagai berikut. Dokumen doc berisi sejumlah dokumen perihal informasi tentang Linux. Man berisi dokumen yang digunakan oleh programmer, yaitu program untuk melihat manual suatu perintah, dan game berisi beberapa game di dalamnya. Nah, /usr atau /bin berisi program-program yang banyak digunakan oleh user. /var/spo berisi beberapa subdirektori. Mail yang menampung file surat atau mail. Spool untuk menampung file yang akan dicetak. Dan UCP untuk menampung file yang disalin dari mesin Linux lain. /div berisi file yang digunakan untuk berhubungan dengan peranti keluaran seperti CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. Ada flash disk, CD-ROM udah ada CD-ROM. /sbin berisi file sistem yang dijalankan secara otomatis oleh Linux. /etc berisi banyak file konfigurasi berupa teks untuk mengubah konfigurasi sistem. /boot berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux termasuk kernel image. /lib berisi file-file library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux. /mnt direktori khusus yang disediakan untuk mounting atau mengaitkan device disk storage ke sistem dalam bentuk direktori. /prod berisi file sistem khusus yang menunjukkan data-data kernel setiap saat. /tmp berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. /var berisi file-file load, mailbox, dan data-data aplikasi. Nah, sekian dari presentasi tugas keempat saya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.